Udah siap Bu? Masih 10 orang yang kuat jawabnya. Udah siap Bu? Bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu. Udah siap Pak? 100 orang. Adik-adik keluarkan suara kalian. Udah siap adik-adik? Udah, kalau udah siap, ayo semuanya pakai sendalnya pulang kita. Saya menunggu mak-mak marhaban, mantap kali tampil tadi. Paten. Dibayar tadi Bu itu? Gratis. Gratis. Aku tak tahu juga nih. Ke Pantai Sentang menangkap ikan. Kalian bilang cakep. Ulangi. Ke Pantai Sentang menangkap ikan. Ikan didapat dimakan di dalam rumah. Bapak, Ibu, jamaah semua tolong dengarkan. Ustadz India Ganteng mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya kurang serempak, kurang kompak. Jamaahnya yang hadir malam hari ini saya tengok sekitar 500.000 orang. Tumpek melimpah-melimpah tuh di sana. Belakangnya sampai tak muat lagi. Jadi Bu, yang kanan kurang kompak, padahal banyak mama-mama. Yang kiri banyak bapak-bapak, yang tengah banyak anak-anak, tetapi suara pun gak ada. Adik-adik, Ustadz merasa seperti di acara dunia lain, yang ada suara jangkrik sama suara kuntilanak. Pak Mandor, banyak orang nih tapi tak mau jawab salam, padahal di dalam salam itu ada doa. Saya ulangi boleh? Jauh terbang si burung balam, hinggaplah ia di pokok nanas. Bapak, Ibu, jamaah yang menjawab salam, saya doakan ada cicilan dan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya Bu, banyak sepertinya yang punya utang. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, ya Hannan ya Mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Tsumma sadaqallahul adzim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillah. Terlebih dahulu hatur hormat saya kepada seluruh perangkat desa Matapau, terkhususnya Dusun 5 Pondok Baru. Kemudian hormat saya kepada Bapak Bilal, Pak Adi. Kemudian hatur hormat saya kepada Bapak Mandor Divisi 1 beserta Pak Asisten Divisi 1. Mudah-mudahan kita semua, ibu, bapak, jamaah yang tak bisa saya sebutkan gelar, yang kecil tak bisa saya sebutkan nama, namun pada intinya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang saya hormati Abang Sound System. Karena malam hari ini kalau nggak ada sound system, ibu, bapak nggak bisa dengar suara saya. Maka saya doakan dong, mudah-mudahan Bang Sound System masuk surga bersama sound systemnya. Nggak usah guyu kali Bang. Kemudian yang saya banggakan adik-adik remaja Pondok Baru Dusun 5, remaja Masjid Al-Falah. Saya tadi nengok gitu, datang saya cantik-cantik bu. Oh, cantik-cantik. Yang protokol, yang perempuan tadi mirip Nikita Willy, cantik. Yang di depan jaga tamu mirip Prilly. Nah ini adik ini cantik juga, Empok Nori. Adik-adik remajanya pun juga ganteng-ganteng. Tadi ketua panitia mirip Sahrukan. Nih yang jadi protokol Amir Khan. Yang ngaji tadi sambal belacan. Ganteng-ganteng. Itu yang ngaji tadi tuh, saya dengar cerita bu, sampai Jerman. Dapat kabar terakhir. Mana Jerman? Tahu bu Jerman? Jalan Jenderal Sudirman. Karena corona nih Pak Mandor, terakhir di Belanda. Tahu Pak Bilal Belanda? Belakang rumah janda. Guyu tenan ibu di janda. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Khan Panjaitan. Panjaitan dari ayah, karena orang Batak marga itu dari ayah. Jadi kannya itu dari mana Ustaz? Mama saya setelah diteliti rupanya punya titisan darah India Pakistan. Marganya Khan, maka saya tak mau tinggalkan marga emak saya taruh di tengah-tengah nama saya. Karena Nabi mengatakan fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga terletak di bawah telapak kaki. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Kalau bahasa Indianya bu, sarki jo sarse wo dire dire, pagal huare में धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
Jauh-jauh Ustaznya diundang dari India, bertepuk tangan itu nggak enak, malah. Artinya apa Ustaz? Hari ini engkau yang memuliakan orang tua, hari ini engkau yang menyenangkan orang tua. Kalau rezekimu mau seperti rezekinya para raja, maka perlakukanlah kedua orang tuamu, terlebih ibu, layaknya seorang raja. Maka hari ini di depan kita Pak Asisten, di depan kita Pak Mandor, di depan kita juga Pak Bila. Mereka ini bukan hebat, tetapi yang hebat siapa Ustaz? Emak orang nilai yang hebat. Emak orang nilai yang hebat, makanya Pak Kirno bisa jadi mandor, Pak Askian bisa jadi asisten. Kenapa? Karena doa emaknya. Maka hari ini yang kalian sayang sama orang lain ketimbang sama emak kalian, maka jangan pernah menyesal di suatu hari kalian takkan pernah merasakan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu hanya dirasa ketika kapan? Ada doa seorang ibu di dalamnya. Betul? Maka hormati orang tua, cintai orang tua. Jangan pernah sia-siakan orang tua. Apalagi masih ada mak kita, muliakan dia. Karena dengan memuliakannya, hari ini kita dimuliakan orang lain. Hari ini kita disanjung orang lain. Kenapa? Ada doa emak di dalamnya. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442, maka ayo kita bersyukur kepada Allah. Banyak hari ini nikmat yang kita peroleh, banyak hari ini anugerah yang kita peroleh. Tak lain ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu. Nikmat paling kecil tuh rambut. Rambut tuh kita anggap gak berharga, tapi berapa banyak hari ini orang gak punya rambut, kebingungan beli ke salon namanya wig. Betul? Orang rambutnya keriting, mau lurus pergi ke salon namanya ribon. Maka ada cerita lucu Bu, bapak-bapak sering imam di masjid, anak gadisnya rambutnya bukan main, keriting Pak Mandor. Jadi pergi dia ke salon, habis pulang dari salon lurus rambutnya. Ditanya sama bapaknya, "Onor, apa ya? Rambut kau ayah tengok keriting, ini kok lurus?" "Iya ya, ini rebonding, ini tren 2020 ya." "Oh, jadi rebonding tuh lurus ya?" Ayahnya tuh jadi imam di masjid. Kalau jadi imam tuh kan sebelum sholat ada dia meluruskan sholat. Sawu sufufakum fa inna tasbiyata shaffin tamami sholat, rapat dan luruskan sholat. Tapi karena dia ingat anaknya lurus rebonding, berubah jadi jamaah semua rebondingkan sapu. Apa kata bapak, tulis gemblung imam kita ini. Maka nikmat yang paling kecil kita anggap itu tak penting, rambut. Setelah rambut di bawahnya ada alis. Bayangkan Bu, kalau alis mata kita nggak ada, kita makan ayam penyet. Tadi kami dari makan malam santap sama Pak Mandor sama Pak Bilal, dikasih ayam penyet. Tapi kata Pak Kirno, ini ayam ditabrak truk Ustaz. Aku batin, suka hati Pak Mandor lah. Jadi kalau alis nggak ada, pas pula pedas sambalnya, menetes keringat dari kepala jatuh ke mata. Karena kenapa? Tak ada alis, langsung jatuh. Dan kalau kena mata, apa yang terjadi? Pedih. Ternyata fungsi alis selain menambah kecantikan wajah, kita juga terlindung dari keringat. Berapa banyak hari ini anak-anak gadis alisnya nggak tebal, dia sulam alis. Remaja, kalian sulam-sulam alis, kalian pikir boleh? Nggak boleh. Wan namisat wal mutanammisat, yang mencabut alis dan yang menanam alis, dua-duanya masuk neraka.
Maka orang yang mengotak-atik alis haram kata Nabi. Di bawah alis ada namanya bulu mata. Berapa banyak hari ini cewek-cewek pakai bulu mata badai? Bulu mata badai biar lentik Ustaz. Kena angin bulu matanya pun jebeber. Kalian pakai lah itu, tapi ciptaan paling mantap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di bawahnya ada lagi apa itu Ustaz? Hidung. Di dalam hidung ada namanya bulu Bapak-bapak, kalau pangkas jangan terlalu dalam kali motongnya Pak. Kenapa? Saringan hawanya nanti habis. Pasir masuk, sampah-sampah masuk, maka guna bulu hidung kalau kita naik kendaraan, abu yang menempel kita hirup tak langsung masuk kotoran, disaring sama bulu hidung. Manfaat banyak. Di bawahnya ada kumis. Tengok cewek-cewek yang berkumis cantik macam Iis Dahlia, tapi sikit aja kumis tipis. Jangan kumis-kumis tebal kali, nanti macam wak sangkot jadinya. Dan di bawahnya kumis ada namanya jenggot, bukan jenglot. Nakut-nakut ini malam Jumat, nggak berani pulang. Jenggot ini selain sunnah Pak Bilal, manfaatnya juga banyak. Apa itu Ustaz? Kalau kita pagi hari Jumat makan bubur kacang hijau, jenggot kita lebat, jatuh bubur tuh nggak langsung ke bawah, nyangkut dulu di janggut. Makan kita kerang, ada kuahnya, nasinya nggak langsung jatuh ke bawah, nyangkut di janggut. Gitu nyangkut, ambil makan balik. Iya kan, tak mubazir. Manfaat tuh banyak. Baru ke bawah ada namanya bulu dada. Laki-laki melambangkan perkasa, kejantanan. Di bawahnya ada bulu jempol, dan bulu jempol ini sangat bahaya. Kalau dicabut, ditarik dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa sakitnya, betul? Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang telah engkau dustakan? Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu marhaban pun di belakang mulai berkipas-kipas. Setengah jam juga tadi hitung-hitung ibu. Ibu itu yang samping megang mikrofon sampai serak-serak becek suara ibu. Dibantu sama wak sampingnya. Aku di situ sama Pak Mandor mau megang kuping, takut nanti dipikir banyak jin kepanasan. Suaranya langsung ngarah ke kami. Waktu menjerit-jerit di sini suaranya seakan-akan berada di ubun-ubun guru. Tapi aku nikmati aja sama Pak Mandor ya kan Pak. Yang penting siap. Tapi kalau dibuka jilbab waktu yakin aku urat lehernya sebesar induk jari. Itu kalau pemain marhaban tuh Pak, tengok tadi. Kalau jilbabnya warna sama kompak tadi macam warna apa? Merah apa itu? Merah batu bata atau merah? Merah jambu suka hati ibu lah. Kalau ibu-ibu marhaban tuh gitu Pak. Kalau merah jilbab, baju merah, tasnya pun merah. Kalau kuning semua. Itu mak-mak marhaban, beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dia nggak penting baju seragam kompak, yang penting suara sama. Kalau ibu-ibu dia nggak penting suara kompak, yang penting baju seragam. Itu mak-mak. Jadi saya mau bilang Pak, mak-mak marhaban pemainnya tadi ada berapa orang tuh? 11. Ibu kalau ada acara pesta di rumah-rumah, baik pesta nikahan, pesta sunatan, berapa diamplopi sama tuan rumah? 1.300.000. Berapa? 200 atau 300? 300.
Di tempat kami 250 Bu. Sama. Oh sama, harga nasional. Jadi saya mau bilang Bu, ada di kampung sana, tidak di desa Matapauh ini. Kalau ngundang keyboard, apalagi keyboard express, M3, 3-in-1, hafal Ustaz? Oh kawan aku pangeran keyboard. Jadi aku dikasih tahu, sanggup duitnya 2 juta, 3 juta, 2 juta 500, dia undang keyboard maksiat. Tuh kalau keyboard tuh anak remaja, kalau semakin malam semakin hot. Pakaiannya pun Pak Mandor, semakin malam semakin ngeri. Kalau sudah masuk jam 10, 11, 12 mulailah Al-Tuwaqiyah masuk, Wal Gepengnya masuk, Watopi Merengnya masuk, Al-Kamputiah masuk, anak gadis, anak lajang melusuk. Tak ngapain lah dolanan pisang Ambon nang cerek-cerek pohon. Kalau sudah masuk minuman alkohol, narkoba masuk, agen-agen ganja masuk, tukang-tukang dadu masuk. Delalanya herannya kita, orang dari kampung sebelah, dari mana-mana, dari Sentang, dari Pantai Cermin, dari Pematang Guntung, datang ke kampung kita. Mereka mabuk-mabuk, mereka maksiat di kampung kita. Kita yang jelas-jelas orang kampung kita, desa Matapauh, Pondok Baru, ngadakan acara walimatul urus, pernikahan. Kita nggak ngundang keyboard itu, tapi ada sebagian orang tetangga kita memanggil keyboard tak beres. Orang bermaksiat di kampung kita dekat sama pantai. Kampung kita dekat sama pantai. Ustaz, air laut nggak akan naik Ustaz. Oke, kita belakangkan air laut. Tapi ada angin yang tiap hari datang. Bisa saja angin puting beliung datang menyerang rumah kita. Kalau sudah angin puting beliung datang, nggak pandang dulu. Pernah rupanya datang azab Allah, angin puting beliung milih-milih. Ini rumah Pak Bilal nih rajin mandikan mayat, lewatkan, kata angin puting beliung. Ini rumah Pak Kirno mandor, asal ada maulid hadir, lewat. Ini rumah Pak Askian, asisten, lewat. Ini rumah Bang Ijul, ajar. Kalian dibilang Bang Ijul ajar, tawa. Tapi kan gak pernah kita tengok musibah itu datang milih-milih. Mau rajin sholat, mau gak rajin sholat, semua kena. Tengok bagaimana Aceh tahun 2004 tanggal 26 Desember. Bagaimana Allah luruh lantahkan Aceh. Air setinggi pokok kelapa menghantam Aceh. Habis. Nenek-nenek hanyut, kakek-kakek hanyut, kandang ayam hanyut, anak-anak hanyut. Bahkan yang lebih parah, harta yang kita punya nyangkut. Kenapa itu semua Allah terjadikan? Allah ciptakan itu semua terjadi di Banda Aceh. Saya tinggal di kota Medan, di Sukaramai. Di sana banyak orang kita Minang, banyak juga orang kita Aceh. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan orang Aceh, nama bapak itu Pak Diauddin. Jadi dia bilang sama saya, Ustaz tahu kenapa Allah berikan bencana alam di Aceh? Saya jawab sama bapak itu, hanya Allah yang tahu Pak. Bapak itu jawab, aku pun tahu Ustaz. Aku batin, hebat juga ulama ini. Apa wawa ini panitia juga, panitia akhirat kok tahu gitu Pak bilang. Jadi aku tanya, wawa kok bisa tahu apa rupanya? 3 Ustadz yang menyebabkan Aceh itu Allah berikan bencana. Pertama,
Aceh dijuluki Serambi Mekah, tetapi berapa banyak Islam sama Islam berkelahi, hajar-hajaran, bunuh-bunuhan, zaman gak mati Islam sama Islam. Yang kedua, Ustaz, kenapa Allah berikan bencana alam di Aceh? Dijuluki Serambi Mekah. Kenapa? Dulu orang-orang mau berangkat haji ke Mekah, terminalnya berhenti di Aceh. Tetapi Ustaz, berapa banyak ganja narkoba masuk dari Aceh, diedarkan, dipasarkan untuk anak-anak remaja. Maka anak-anak banyak yang tengleng. Karena apa? Narkoba. Yang ketiga, Ustaz, kenapa Allah berikan bencana alam di Aceh? Nggak lain dan nggak bukan karena orang Aceh kualat sama orang Jawa. Aku di sini yang agak heran, kok bisa gitu, Wak? Ya dulu Aceh itu masih hutan, Ustaz. Orang Jawa masuk, dibersihkan, dibangun rumah, dibersihkan, dibangun jalan. Giliran Aceh sudah berkembang, sudah ada jalan, sudah ada rumah, orang Jawa diusir, dikeluarkan orang Jawa dari Aceh. Maka Aceh kualat sama orang Jawa, dan yang menghantam Aceh adalah orang Jawa. Tsunami. Adiknya Sukirman, Sutarman, itu masih perempuan loh. Kalau laki-laki mungkin Aceh udah separahnya. Kenapa? Aceh kualat sama orang Jawa. Dan bagaimana ketika air naik setinggi pokok kelapa, ada 3 orang Cina, orang Tionghoa masuk ke Masjid Baitur Rahman. Air setinggi pokok kelapa, masjid di tengah kota sedikit pun nggak kena, sedikit pun nggak runtuh bangunannya. 3 orang Cina melebu nang masjid, selamat. Dulu Ahok nyemplung nang masjid, tapi karena dia masuk masjid menengok peristiwa terjadi, Islam Pak, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Maka ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah, pesta kita udah normal, nanti udah nggak ada lagi corona. Saya ceramah ke Langkat, Pak. Saya bilang, bapak-bapak nggak takut sama corona. Ada yang nyauti, nggak lah Pak. Kenapa bapak nggak takut? Corona itu singkatan kok Pak. Apa Pak? Kopi, rokok, nasi. Ngapain takut? Sabendino makannya. Nggak takut. Maka ibu-ibu kalau pesta, jangan undang keyboard yang di dalamnya mengundang maksiat, yang di dalamnya banyak kedurhakaan, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik remaja, kalau kalian pesta, undanglah keyboard jilbab. Ibu-ibu penyanyi marhaban tadi. Kalau ibu-ibu pemain marhaban diundang, apalagi pemain marhabannya ada yang janda, bersedekah kalian sama ibu-ibu. Ini kadang-kadang kesian kita Pak, nengok mak-mak marhaban nih, dikasih 200 limpul, orangnya orang 11 bagi berapa? Belum lagi gendangnya itu tadi tumpur. Tengok pemain marhaban, ada generasinya? Nggak ada. Adik tadi itu pun cuma baca puisi, nggak ada. Aku tengok gendang-gendang, nggak ada generasi kita. Kenapa? Taruhlah kita mengundang keyboard, kita panggil keyboard gak beres 2 juta. Yang 2 juta tuh kita kasihkan apa sama emak-emak marhaban. Ini kadang-kadang kita kenduri baca doa, waktu manggil marhaban baca doa, tuan kadi nikahkan baca doa, 3 kali baca doa, malam dipanggil keyboard gak beres. Apalagi anak-anak sekarang suka DJ Bu. Remaja suka kalian DJ. Nah, tapi yang di luar sana, kalau anak-anak remaja pondok baru ini nggak ada yang suka DJ. Kalau DJ itu kalian perhatikan, ada kata-kata yang nggak layak di dalamnya. 1, 2, 3, 4. Lagi bro. Kalian jangan ketawa, itu ada kalimat yang tak layak di dalam.
Kalian dengarkan dulu coba. Kincit. Kalian dengarkan itu. Kincit. Itu ada kalimat apa di dalam? Cobalah perhatikan. Adik-adik nggak suka kalian DJ kan? Tarik sis. Semua kok suka DJ kalian ini. Oh nggak kalian kan? Baru ku pancing aja Pak bilang, Pak Mando. Semongko kata. Semongko wak kalian. Semongko. Kadang-kadang kita suka heran nengok anak-anak sekarang. Kenapa? Waktu dikasih di rumah daring, belajar dari rumah, tapi salah mamanya di rumah nggak merhatikan anak. Dikasih HP, anak buka aplikasi TikTok. Anak kelas 6 SD, kelas 5 SD, dibukanya aplikasi TikTok, udah tahu galau-galauan. Hidupkan di depan orang tuamu, kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Anak kelas 5 SD, gara-gara mamanya nggak pernah memperhatikan anaknya sudah tahu galau. Buat pula di status, hatiku sedang kacau, mungkin hanya kaulah yang bisa menerangi hidupku. Jijik kali nengoknya. Anak-anak sekarang Pak Adi, Pak Bilal, banyak yang besar belum waktunya. Kenapa ini bisa terjadi Ustaz? Maka peran emak-emak, peran orang tua sangat penting. Karena jujur kita bilang, tahun semakin tinggi, tapi akhlak remaja semakin menurun. Kalau emak-emak kita dulu Bu, kalau mengayun anak, ayunannya itu dari depan ke belakang, filosofinya ada. Apa itu Ustaz? Anak yang dinyanyikan dengan lagu-lagu doa, besok anak itu akan menjadi doa yang dipanjatkan orang tua. Lagu yang dinyanyikan tadi macam emak-emak kasidah, marhaban. Ngayun anak orang tua kita dulu, emak-emak yang kelahiran tahun 70, tahun 60, tahun 80. Bagaimana mengayun anak? Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya. Dari depan ke belakang, masuk rapnya. Oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkan kurniamu padanya. Anak pun jatuh kena tembok. Diambil anaknya, oe, nangis, bendol. Diambilnya ujung selendang, rambut emaknya panjang, dibacakan sholawat, ditaruh ke kening anak yang bendol tadi. Sembuh kempes Bu, betul? Dokter mana Pak Adi yang bisa menerjemahkan itu? Doa emak-emak dulu makbul, ngayunnya dari depan ke belakang. Kalau emak-emak sekarang ngayun anak gimana Ustaz? Nih, haradang, panas, ganti lagu. Kawin lagi, bapakmu kawin lagi. Anaknya nyaut, bapakku kawin lagi ya mak. Diam aja kau, jangan menggulak. Tengok kenapa anak sekarang bandel-bandel. Mamanya nggak bisa ngasih contoh yang bagus. Maaf Pak Mandor, banyak hari ini orang tua bisa memberikan contoh, tapi nggak bisa dijadikan contoh. Saya ulangi, orang tua zaman sekarang bisa memberikan contoh, tapi nggak bisa dijadikan contoh. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah, mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang baik, figur yang paling lengkap, figur yang nggak pernah punya kekurangan. Ya Rasulullah, di awal muqaddimah tadi kami sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka ayo dengan peringatan Maulid, ibu-ibu suami mau rajin ke masjid? Mau ibu suami ibu tambah rajin ke masjid? Ibu nyanyikan. Ayo semua adik-adik mau ayahnya rajin ke masjid? Mau? Ayo nyanyikan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun stop, sampai situ aja. Suami ibu tadi dia di teras, pindah dia ke ruang tamu, ibu panggil lagi, bang, saya dek, nyanyikan lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Stop. Suami ibu mau masuk kamar, jangan nyanyikan dulu, tengok dulu matanya. Kalau matanya agak-agak merah, mukanya meremut, jangan nyanyikan lagi, gigi ibu. Kenapa gitu? Marah nanti dia. Kalau ditanyanya sambil masak ibu pagi, ya, masak entah goreng-goreng, nyanyikan lagi. Dia di belakang sambil minum teh, nyanyikan. Walaupun hidup 1000, agak dipukul-pukulkan sutil. Tak sembahyang apa guna kelteng. Datang suaminya, kau nyindir aku ya dek? Enggak ah, aku cuma nyanyikan yang dinyanyikan Ustadz India di semalam. Nyanyikan, insya Allah suami kita akan rajin ke masjid. Ustadz kami nyanyikan Ustadz, tapi nggak mau juga suami kami ke masjid. Gimana Ustadz? Contoh adik-adik remaja. Adik-adik remaja yang sebelah kanan saya nih, ibu contoh. Kenapa rupanya Ustadz? Adik-adik remaja ini suka gombal. Adik-adik remaja yang di masjid suka gombal. Ya kalau kalian nggak suka gombal, tapi yang di luar-luar itu suka gombal. Tengok Facebook, tengok Instagram, Pak, WhatsApp, suka kali gombal, ya kan nih? Kalau di Facebook tuh, ya Allah, papa kamu petani ya. Datang yang perempuan, kok tahu? Perempuannya pun gatal juga, kok tahu? Karena kau telah menanam benih-benih cinta di hatiku. Papa kamu PLN ya, kok tahu? Karena kau telah menerangi hatiku yang galau selama ini. Papa kamu tukang becak ya, kok tahu? Kok tahu tabrakan di pasar Rodi. Kok tahu? Ini kadang-kadang kita suka gombal, padahal orang ini belum nikah. Ibu contoh macam gini, ibu praktekkan sama bapak. Kadang-kadang Pak, maksud ibu-ibu ini bagus Pak, tapi cara nyampaikan yang nggak bagus, ujung-ujungnya gaduh. Betul Bang itu, ujung-ujungnya gaduh. Gimana Ustaz? Ibu-ibu ini nyuruh suami bang ke masjid, Hari Jumat ke masjid. Tengok itu Pak Kirno rajin kali ke masjid bang, ke masjid. Bus mambu lemah, kalau nggak Senin Kemis sarak ninggal, ke masjid. Datang suaminya, jadi maksud kau apa? Kau nyuruh aku ke masjid, kau doakan aku ninggal kan? Ya nggak gitu Bang. Tengok itu Pak Kirno rajin kali ke masjid. Ya udah kawin aja kau sama Pak Kirno kan. Izin Pak Mandor. Nanti nggak dikasih amplop pula gitu. Kadang-kadang Pak Bilal maksudnya bagus, nyampaikannya nggak bagus, ujung-ujungnya gaduh. Maka ibu contoh anak-anak remaja gombal. Oh Bang, apa deh? Ke masjid ya Bang? Udah hari Jumat Bang, kapan lagi ngasih contoh yang bagus untuk anak-anak Bang? Ini zaman corona Bang, penyakit bolak-balik datang, bencana Allah sudah banyak di mana-mana. Ke masjid Bang, pakai sarung Abang, pakai peci, pakai baju koko, ganteng Abang Bang. Teringat aku dulu Abang umur 25 tahun di desa Matapau Bang, di Pondok Baru, ganteng Abang Bang.
pulang nanti bang, ku gorengkan abang pisang sama ubi, ku buatkan abang susu panas. Mau bang? Mau lah dek. Suami semangat pergi ke masjid pakai selop terbalik-terbalik. Sampai masjid pun Pak Mandor azan. Karena saking semangatnya nunggu di rumah ada gorengan ubi dan gorengan pisang, azannya pun keterusan. Cuman Ustaz, hayya 'alas shalah. Yang keduanya, hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Atau Pak BKM sopo sing ngajan pula. Semangat nggak masalah. Maka ibu-ibu suruh suami ke masjid. Ini kadang-kadang suami nggak mau ke masjid. Kenapa nggak mau ke masjid? Ternyata emak-emak kita nggak mau nasihatin bapak-bapak. Maka bapak-bapak kalau istri nasihati diambil. Dengan apa nasihat itu Ustaz? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan suruhlah orang ke jalan Allah dengan baik dan dengan nasihat yang elok. Maka ibu-ibu suruh, jangan sempat udah meninggal baru dibawa ke Masjid Al-Falah. Ini kadang-kadang Pak, maaf Pak, kadang-kadang bojo ini wis tinggal baru minta izin sama Pak Bilal. Pak Adi, apa bojoku meninggal Pak? Ya aku pun roh. Jadi arah opo ini, aku arah izin Pak. Boleh bujuku disolatkin di masjid Pak. Pak Adi batin, selama hidup nggak pernah sholat ke masjid, gitu mati dibawa ke masjid. Pak Bilal pun jawabnya nggak ikhlas. Jadi cuman wa oleh opora, ya wis lah, ya boleh nggak wah, ya wis lah. Bingung. Terakhir dibawa ke masjid, sampai masjid gaduh. Kenapa Ustaz? Gara-gara endas. Pak Bilal tekon, ikin dasin di. Aku nggak tahu Wak, aku cuma ngangkat aja. Jadi siapa yang masukkan? Ada Wak Anto. Ada Wak Anto gini. Izin mohon maaf. Sopo sing masuki? Wak Anto. Ini mana kepalanya nih? Loh aku nggak tahu Wak, aku dikongkon masuk kiai. Tanyalah sama yang ngangkat, tanya sama yang ngangkat. Ini kepalanya mana? Aku nggak tahu Wak, aku cuma ngangkat aja, nggak dikasih kode. Di belakang jamaah udah nunggu mau sholat. Terakhir karena si berdebat aja gaduh, ada jamaah protes. Udah Wak Bilal, intip aja. Loh jadi piye intip? Intip aja. Ya daripada salah kepalanya di mana, rupanya kaki pula kita sholatkan. Siapa yang nanggung dosa? Jadi ente Pak Adi pun nekat, dibuka kalau Pak Adi, gitu dibuka, wak jenazahnya ngomong, opo mata lain. Belum lagi di masjid gara-gara kepala gaduh Bu. Tuan rumah yang ahli bait musibah bilangkan ini jenazahnya perempuan, kepala di kiri. Datang Bilal, enggak, dari bien sampai umurku sekarang ini enggak eneng, lanang wedok kepala kanan. Salah Riko, debat enggak siap-siap, di belakang jamaah tonton-tontonan. Opo lah masuk ke tuwek ini. Terakhir dijelaskan jenazah laki-laki maupun perempuan umumnya posisi kepala di sebelah kiri, kepala sebelah kiri. Tapi kalau kita berkaca kepada tetangga kita Malaysia, umumnya
jenazah laki-laki sebelah kiri, jenazah perempuan sebelah kanan. Masalah mau sebelah kiri mau sebelah kanan bukan masalah, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah didebatkan. Jadi gimana Ustaz? Betul ini, betul. Yang jadi masalah, yang jadi problem, masalahnya itu adalah kalau dia jenazah laki-laki menyolatkannya sejajar dengan kepala. Kalau jenazah perempuan menyolatkannya sejajar dengan perut dan pinggang. Filosofinya, kalau laki-laki buat dosa, buat kesalahan berawal dari kepala, tapi perempuan berbuat dosa, kesalahan dari perut ke bawah. Jadi mau sebelah kanan, mau sebelah kiri nggak ada masalah, jangan didebatkan. Yang salah gimana Ustaz India? Yang salah itu jenazahnya diberdirikan. Jenazah diberdirikan, imam yang sholat hadap-hadapan sama jenazah. Allahu Akbar. Jenazah di depan. Itu yang salah. Macam main UFC jadinya. Jadi kalau jenazah mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, amit Pak Bilal, nggak masalah. Jangan didebatkan. Ini kadang-kadang rumah dekat sama perkuburan, minta disolatkan di masjid. Udah meninggal baru datang ke masjid. Dari Pondok Baru pergi ke Medan, pergi ke Kisaran, ke Belit Ngoyo, mampir nang masjid. Padahal eneng SPBU buang kotoran, buang najis di masjid. Kena selentik jin baru tahu. Nggak pernah ke masjid, ya pinomat buang najis ya jangan di masjid lah. Apalagi udah mati, misin-misin ke keluarga, minta disolatkan di masjid. Saya mau bilang sama ibu, rumah ibu dekat sama kuburan, kuburan orang Islam. Lebih bagus ibu sholatkan di rumah, nggak nyusahkan orang satu kampung. Ustaz, sholat di masjid sama di rumah ada bedanya. Saya mau bilang sama ibu, sholat di rumah di masjid nggak ada beda, menang di masjid lebih lapang. Kalau fadilah yang lain nggak ada, sama saja. Lebih bagus kalau rumah dekat dengan kuburan, sholatkan di rumah. Habis sholat di rumah langsung tanam masuk ke kuburan, selesai. Ini kadang-kadang rumah di ujung kulon, masjid jauh, melewati kuburan, disolatkan di masjid. Habis disolatkan di masjid, digotong, dibawa melewati rumah, baru masuk kuburan. Bukan apa, udah ninggal, wah itu udah ninggal. Sempat pula rawan-rawan, dibawa, digotong. Ya kalau mau rawan-rawan ya masih itu, ya Pak bilang. Ini rawan-rawan keliling pula macam naik odong-odong aja. Maka ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita jaga keluarga kita, kita hidupkan keluarga kita dengan contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap? Tadi saya naik jam 9 lewat 15. Sekarang jam 10 lewat 6. Masih ada waktu, beberapa menit lagi pas 1 jam. Ibu-ibu yang di belakang sana masih ngantuk? Hah? Semangat lah, jangan lagi ngantuk-ngantuk. Saya belajar dulu di pesantren Al-Hashimiyah di Kota Tebing Tinggi. Saya tamatan tahun 2014. Pesantren itu buka tahun 1996. Jadi saya alumni yang ke-2000, yang ke-14 tahun 2014. Jadi di sana Bu, saya dikasih amalan sama ustadz-ustadz saya. Karena di tempat-tempat seperti ini, majelis zikir, acara maulid, dengarkan ceramah, 01 alias setan senang dan suka sama tempat-tempat seperti ini. Dan setan kalau ada majelis-majelis seperti ini, dia naburkan paku, ditaburkan paku. Maka kalau ada ayah, ada emak-emak kita remaja, saya ceramah seperti ini, ada pulang,
berarti kena sama pakunya setan. Ya aku cuma bilang, kalau ada yang pulang berarti kena paku setan. Kemudian setan sekarang nih dia nggak macam setan dulu. Kalau setan dulu Pak Mandor pakai kipas manual. Kalau setan sekarang ini pakai AC. Pak Bilal pakai AC setan sekarang nih. Jadi ditaruh ngantuk. Belum lagi ditaruh sama setan lem setan. Jadi matanya itu tertutup aja nggak bisa terbuka. Dengar ke Ustaz, wah, keluar kudanil. Makan peti, samping kawan pingsan 3 orang. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah, setan suka di tempat-tempat seperti ini majelis zikir. Saya dapat amalan dari guru saya Bu di pesantren, Ikron, kalau kamu duduk di majelis zikir, mata kamu ngantuk, maka ambil ibu jari masukkan ke langit-langit mulut, baru tempelkan ke kelopak mata, baca ta'us, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, usapkan sebelah kanan, sebelah kiri. Ibu amalkan, insya Allah ngantuk ibu akan hilang. Ustaz, 15 menit saya amalkan, mata saya masih ngantuk juga. Masuk kepada amalan kedua, ambil ibu jari, masukkan ke langit-langit kawan ibu sebelah, ke langit-langit kawan ibu, ke langit-langit orang lain. Setelah itu ibu tempelkan di kelopak mata ibu baca ta'us. Ku yakin sampai pulang ibu tidur malam pun nggak ngantuk-ngantuk ini. Kenapa Ustaz? Muntah. Nah, amalkan. Nggak ada lagi yang ngantuk kan? Semangat ibu, karena setan itu suka sama tempat-tempat seperti ini. Yang kedua, setan itu suka di mana Ustaz? Setan suka di kamar mandi. Ibu-ibu yang kelahiran 60, 70, bahkan jauh sebelum itu, kamar mandi dulu nggak nyatu sama rumah. Kamar mandi di luar, betul? Tapi emak kita Nur mandi sana, itu basahan pakai. Basahan dipakai. Dengan adanya basahan, setan nggak sanggup menengok aurat kita. Kenapa? Dengan kita menutup aurat kita ketika mandi. Di dalam kamar mandi banyak setan. Anak-anak sekarang kamar mandi tertutup, mandi pun kadang-kadang pengaman dalam negeri pun nggak dipakai. Bayangkan coba. Maka kenapa setan-setan suka? Maka anak-anak sekarang tengok suka kesetanan. Ada apa sedikit masalah, ngamuk-ngamuk, kesetanan. Maka kenapa bisa gitu Ustaz? Setan suka di kamar mandi. Ustaz, kami pakai basahan, bagus, tapi masih diganggu setan. Baca doa. Apa doanya Ustaz? Pertama, baca ta'us, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahilladzi la ilaha illahu. Saya ulangi, baca ta'us, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Insya Allah setan matanya akan kabur, tak dapat menengok kita saat di kamar. Yang ketiga, setan suka di pasar-pasar, di pajak-pajak. Maka ibu-ibu yang suka ke pasar, ada namanya pasar malam. Ibu-ibu berangkat habis maghrib, pulang jam 10 malam, itu pun cuma bawa bayam 1 ikat. Keliling, tak apa ditengok. Kenapa? Banyak setan. Maka ibunda ayah anda yang dimuliakan Allah, ayo dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan rasa cinta kita. Cinta semua sama Rasul. Cinta. Nah, tadi anak remaja udah saya kasih tugas untuk ibu-ibu agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Caranya gimana Ustaz? Ibu buatkan suami 1 gelas teh manis
1 gelas air putih, 1 gelas susu, ibu berikan sama suami, diminum sama suami. 1 tetes yang diminum sama suami, dosa ibu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau? Saya kasih contoh. Misal ibu di dapur, suami ibu di ruang tamu, kemudian pulang kerja. Oh bang, apa deh? Kata Ustadz India, bang, waktu ceramah maulid di Masjid Al-Falah, aku buatkan teh manis yang ku minum, yang abang minum akan dihapuskan dosaku bang. Nah, jadi ibu buatkan, nah bang teh manis. Nah, diambillah sama suami. Makasih ya, diminum sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku kan ngasih contoh. Jadi ibu buatkan teh manis diminum sama suami. 1 tegukan yang diminum sama suami, dosa ibu dihapuskan oleh Allah. Saya nyampaikan gini di daerah Binjai di Tanah Merah. Jadi saya sampaikan itu, besok saya nginap di sana di Binjai itu. Dia datang sama suaminya, nah bang, aku buatkan abang teh manis 1 ember bang. Banyak kali deh dia, kata Ustadz India, bang, 1 tetes yang abang minum, dosaku dihapuskan Allah. Dosaku banyak bang. Suaminya nanya, apa dosamu deh? Dosaku bang, setiap abang mandi, celana abang gantung, dompet abang berserak-serak aku buat, diambilnya. Maka istri-istri sekarang pandai cari duit pak, kalah bapak-bapak. Pandai cari duitnya gimana Ustaz? Bapak taruh di lipatan baju nomor 3 dapat, bapak taruh di celengan dapat, pandai. Maka ibu-ibu, jangan ibu buatkan suami memahaminya secara tekstual. Semakin banyak berarti semakin bagus. Enggak. Andai ibu buatkan suami ibu 1 deregen, cara minumnya gimana bang? Udah gampang bang, masukkan aja corong, buka mulut abang, habis itu. Kalau ibu buatkan macam gitu, masuk neraka. Nah, jadi ibu minum, ibu kasihkan sama suami, diminum sama suami lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus, masih contoh. Jadi ibu, dengan demikian yakinlah perlahan kita akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Rasulullah dengan istrinya pak romantis. Saking romantisnya Rasulullah dengan istrinya, Rasul nggak pernah memanggil nama istrinya. Dia selalu memanggil dengan panggilan kasih sayang. Dia memanggil dengan panggilan Humairah kepada Aisyah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Memanggil Khadijah dengan panggilan ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Ada juga jamaah saya, Ustaz, bini aku Ustaz pipinya nggak warna merah, jadi warna apa? Hitam Ustaz. Ya panggil aja lah pak, dipanggil bapak itu ya black. Ada juga Ustaz, bini saya Ustaz nggak cantik Ustaz. Bapak tuh jujur-jujur kan, ibu tuh rambutnya keriting, giginya kuning, matanya banyak belek, pesek, tonggek, peyek. Tapi dipanggil sama bapak itu bukan panggilan kasih sayang. Jadi panggilan apa Ustaz? Dipanggil ya buntelan kentut. Kalau gitu yang dipanggil siap-siap besok pagi nggak dapat sarapan. Maka ibu sama bapak dengan peringatan maulid, cobalah romantis. Saya bu buka puasa tahun lalu di daerah Bandar Sakti, ada kawan saya di sana. Dia punya kakek sama nenek usianya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Kakek itu ketika buka bersama di dapurlah nenek itu dipanggil, yang buatkan kopi. Umur 60-70 tahun dipanggilnya istrinya, yang kopi.
Saya tanya lah sama kakek itu, kakek usia udah 70 kek, tapi kok bisa seromantis ini, apa rahasianya? Kata kakek itu, siapa yang romantis? Ya tadi kakek manggil nenek yang, aku manggil yang karena lupa nama nenek kamu, makanya aku panggil yang, daripada marah dia. Rupanya kakek itu pikun. Maka penyakit pikun ini adalah penyakit tua yang Allah cabut pikiran yang semulanya tak mudah lupa. Ciri-ciri pikun gimana Ustaz? Pergi naik sepeda motor sholat Jumat ke Masjid Al-Falah, pulang jalan, tanya orang, lo Kang mau numpak kereta? Iki kok dalam? Iya olahraga. Nggak tahu kereta ketinggalan di masjid. Itu pikun. Maka ciri-ciri orang pikun tuh gimana lagi Ustaz? Saya tinggal di Sukaramai di Medan, saya punya kawan di Ledda Sujono. Saya main-main kurang lebih jam 9 sampai jam 12 siang. Pas jam 10 ada kakek dia masuk di musola kecil di dekat taman. Kakek itu dalam keadaan basah karena berwudu. Jadi saya tanyalah sama dia, kakekmu ini usianya sudah tua tapi rajin sholat duha, rajin ibadah. Iya. Setelah kakek itu siap, saya pun salaman sama kakek itu. Luar biasa kali kakek ya. Walaupun usia sudah tua, tapi ibadah sholat duha lancar. Datang kakek itu ngomong nyaut, siapa yang sholat duha? Aku aja sholat zuhur. Aku aja sholat zuhur. Masalahnya jam 10 siang. Dalam hatiku nyesel juga, lah tak salah nih kakek itu kan. Rupanya kakek itu pikun. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bersyukur hari ini masih ada umur kita, ada anak kita, ada suami kita. Yuk, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kalah banyak yang ingin saya sampaikan. Salah satu yang mendatangkan kebahagiaan, salah satu yang dapat menolak bala bencana dengan kita bersedekah. Inilah inti daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh akhlak, menjadikan anak-anak kita seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Terakhir sebelum saya tutup, ayo kita bersedekah. Kenapa Ustaz? Nabi mengatakan sayyidul arzaqona bisodaqah, pancinglah rezekimu dengan bersedekah. Ibu, mau ibu bersedekah? Kalau ibu bersedekah bagus. Jangan ibu belikan emas banyak-banyak ke toko Mas Agung. Banyak emas ibu simpan, meninggal ibu dibawa nanti kawin lagi sama bapak, itu istri barunya. Jadi kalau ada emas ibu, belikan tiket umroh, belikan tiket haji, atau ibu infakkan. Ibu infakkan sama siapa? Anak yatim, janda-janda, sama aku juga boleh. Ya kalau nggak keberatan nggak masalah. Ya karena tanganku dari tadi gatel-gatel. Rasaku nih mau nerima duit nih. Mungkin dari Pak Mando, mungkin kalau nggak Pak Asisten, mungkin Bu. Soalnya gatel-gatel. Pak Mandor, Pak Asisten nggak usah dipikirkan kali Pak. Nggak usah. Cukup diusahakan aja. Ya aku nggak minta loh Bu. Nggak usah dipikirkan, tapi ya kalau nggak ada ya kelewatan kali lah. Udah, kita lewatkan Bu. Jadi ibu bersedekah. Bersedekah itu gimana Ustaz? Bersedekah itu nggak usah nunggu banyak duit. Dengan uang yang ibu punya hari ini ibu bersedekah, itu jauh lebih bagus. Ini kadang-kadang kan kita enggak. Kalau ada orang meninggal ngasih duit untuk sedekah itu ngerogoh kantong, jeru kurang jeru, dalam kurang dalam.
gitu diambil, dikuel-kuel uang gambar Patimura megang kelewang Pak Adi. Itulah dimasukkan ke dalam beras. Kawan datang biar nggak konangan ditutup pakai beras. Cerita-cerita Pak Adi tempat orang meninggal minum aqua 5. Aqua gelas tuh eceran gopek, nyumbang 1000 gopek kali 5 2000 gopek, tumpur mayat 1000 gopek Pak Adi. Omongnya mayat nyesel aku ninggal wah. Di toko-toko orang Pondok Baru. Kadang kita kalau pesta maaf Bu, 3 hari 4 hari sebelum pesta udah kita pasang perata besar kurang besar, dekorasi mewah kurang mewah, betul? Ditanya sama kawannya, lu Kak mau ada acara apa kok udah masih sofa dan marwah? Pulang dari Mekah kita doakan semoga Pak Mandor dan Pak Asisten bisa ngerehab rumah, bisa bayarin sawah, bisa beli tanah, dan istrinya pun nambah. Datang Pak Mandor, yes, inilah yang tak tunggu-tunggu Ustaz. Izin kalau ada Bu Mandor ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, ada canda ataupun tawa yang tak tepat adat istiadat di desa kita. Pada ibu semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun untuk mendapat berkah dari apa yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Saya mintakan kepada Ananda Al-Ustadz Al-Hafiz Ridwan untuk membawakan doa untuk naik ke atas pentas, dan akhirnya saya ucapkan tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada kuping yang tak pokak, tak ada bisul yang tak bongkak, tak ada marga-marga sipol, tak artinya tak ada manusia yang sempurna. Nah, di dunia ini hanya satu yang sempurna, rokok. Nah ya, rokok sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Kusangka terbit bulan purnama, namun bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Ikan beranak si ikan kakap, kakap melompat di atas pasir. Sudah banyak saya bercakap, saya permisi sebelum diusir. Untuk mendapat kenang-kenangan dari saya, ibu yang di belakang, yang di sebelah kanan, semuanya saya mohon Bu, remaja angkat tangan seperti ini, seperti saya. Ya, angkat tangan seperti ini biar saya hitung sampai 3. Yang di belakang Bu, minta tolong saya biar saya turun, angkat tangan seperti ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dadah Ustadz India. Dadah Ustadz. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.